Di balik megahnya sebuah pondok pesantren di Jombang, tersimpan rahasia kelam. Seorang pemuda tampan, menantu dari seorang ustadz ternama, ternyata menyimpan perjanjian terlarang dengan iblis. Setiap bulan purnama, ia dihantui janji berdarah, tumbal nyawa yang tak bisa dihindari. Dan ketika malam itu tiba, rumah mereka berubah menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Inilah kisah nyata yang tak seharusnya didengar oleh hati yang lemah. Sebuah rahasia pesugihan yang akhirnya terbongkar. Malam di Jombang terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di sebuah rumah sederhana, seorang pemuda bernama Fahri tengah menatap cermin. Wajahnya tampan, rapi, dan berwibawa. Namun, ada sesuatu yang aneh di balik tatapan matanya. Tatapan yang menyimpan rahasia kelam. Fahri adalah seorang pemuda dari keluarga biasa. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal akibat penyakit dan hutang menumpuk yang tak kunjung lunas. Di masa putus asa, Fahri nekat melakukan jalan pintas, pesugihan. Ia mendatangi seorang dukun tua di lereng Gunung Anjas-Moro, melakukan ritual tengah malam dengan sesajen darah ayam dan bunga 7 rupa. Malam itu, ia mengikrarkan janji, kekayaan dan keberuntungan akan menghampirinya dengan satu syarat: ia harus memberikan tumbal nyawa setiap waktu tertentu. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Usahanya maju pesat, uang mengalir deras, dan ia mendadak jadi salah satu pemuda paling terpandang di lingkungannya. Dengan modal kekayaan itu, ia mampu mendekati gadis yang sudah lama ia kagumi. Aisyah, anak seorang ustadz ternama sekaligus pimpinan pondok pesantren besar di Jombang, yaitu Kiai Hashim. Aisyah dikenal cantik, anggun, dan berakhlak mulia. Banyak pemuda santri yang memendam rasa padanya, namun tak pernah berani mendekat. Kehadiran Fahri membuat Aisyah terpesona. Kesederhanaan sikap Fahri, tutur katanya yang lembut, dan perhatian kecil yang ia tunjukkan membuat hati Aisyah luluh. Ia tidak tahu, di balik semua itu ada kekuatan hitam yang menopang langkah Fahri. Malam itu, Fahri duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Aisyah. Ia akan diperkenalkan secara resmi pada sang ayah. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup bertemu calon mertua, melainkan karena rasa takut. Apakah Kiai Hashim bisa melihat sesuatu yang selama ini menempel pada dirinya? Pintu ruang tamu terbuka. Seorang lelaki tua dengan jubah putih panjang dan sorban hijau masuk. Wajahnya teduh, penuh wibawa, dengan tatapan mata tajam yang terasa menembus hati. Dialah Kiai Hashim. Di belakangnya ada beberapa santri senior, termasuk Ustadz Malik, tangan kanan beliau di pesantren. "Assalamualaikum," sapa Kiai Hashim. Suaranya dalam, namun menenangkan. "Waalaikumsalam, Yai," jawab Fahri seraya menunduk hormat. Aisyah duduk di samping ayahnya, tersenyum malu-malu. Fahri berusaha bersikap tenang, menatap Kiai Hashim dengan penuh hormat. Percakapan berjalan biasa tentang pekerjaan Fahri, asal-usul keluarganya, dan niatnya serius untuk menikahi Aisyah. Fahri menjawab dengan lancar, seakan semuanya baik-baik saja. Namun, di balik tatapan Kiai Hashim, sesuatu yang mengerikan mulai tampak. Di belakang Fahri berdiri sosok hitam tinggi besar. Wujudnya samar, matanya merah menyala, tubuhnya membungkuk seperti siap menerkam. Sosok itu mengikuti gerak Fahri, seakan menjadi bayangan yang tidak bisa lepas. Kiai Hashim menatap lama, lalu melirik Ustadz Malik. Ustadz Malik pun mengangguk pelan, wajahnya pucat pasi. Rupanya, bukan hanya Kiai Hashim yang melihatnya. Beberapa santri yang duduk agak jauh pun menyadari ada sesuatu yang menempel pada Fahri. Namun, Kiai Hashim tetap tenang. Ia tersenyum, seakan tidak melihat apa-apa.
"Fahri, niatmu baik. Insya Allah, kalau memang jodoh, saya tidak akan menghalangi." Semua sudah Allah atur. Hati Fahri sedikit lega mendengar itu. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin Kiai Hasyim tidak tahu apa-apa. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu rahasianya tidak sepenuhnya tersembunyi. Ketika Fahri pamit malam itu, Kiai Hasyim memandang sosok hitam di belakangnya sekali lagi. Sosok itu menoleh, seakan menyadari dirinya dipandangi. Matanya menyala semakin merah, bibirnya sobek ke atas dengan senyum sinis. Kiai Hasyim menarik napas dalam. "Malik," bisiknya pelan. "Iya, Yai," jawab Ustadz Malik gemetar. "Kita diam saja, jangan sampai Aisyah tahu, belum waktunya." Sejak malam itu, meski mengetahui ada makhluk kelam yang membayangi calon menantunya, Kiai Hasyim tetap merestui hubungan mereka. Ada alasan besar mengapa beliau memilih diam. Namun, diam bukan berarti tidak mengawasi. Malam semakin larut, angin dingin menembus dinding rumah kayu. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak semestinya ada di dunia manusia. Dan sejak malam itu, benih rahasia besar mulai tumbuh di antara mereka. Rahasia yang suatu hari akan menuntut nyawa. Hari itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh Aisyah. Pondok pesantren milik Kiai Hasyim di Jombang ramai dipenuhi tamu. Santri, tetangga, kerabat, semua hadir menyaksikan pernikahan putri ustadz yang terkenal alim itu. Di panggung sederhana, Aisyah tampak cantik dengan kebaya putih. Wajahnya berseri, senyumnya tulus, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Sementara Fahri berdiri gagah dengan jas hitam dan sorban putih. Ia terlihat tenang, penuh percaya diri, seolah semua beban dunia terangkat dari pundaknya. Namun, di balik suasana meriah itu, ada yang tak kasat mata. Di sudut halaman pesantren, beberapa santri senior berbisik pelan. Mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat tamu lain. Sosok hitam tinggi besar itu masih mengikuti Fahri. Wujudnya makin jelas di hari pernikahan. Matanya merah menyala, tangannya panjang menjuntai hingga ke tanah, dan tubuhnya berasap pekat. "Masya Allah, itu apa?" bisik salah satu santri gemetar. "Diameter. Jangan bersuara, jangan sampai tamu tahu," jawab Ustadz Malik dengan wajah tegang. Sementara itu, Kiai Hasyim duduk tenang di kursi undangan utama. Pandangannya sesekali menoleh ke arah Fahri, lalu ke arah sosok hitam di belakangnya. Ia tahu makhluk itu bukan jin biasa. Energinya terlalu kuat, auranya begitu kotor dan menusuk. Ini bukan makhluk pengganggu biasa. Ini iblis yang terikat perjanjian batinnya. Namun, anehnya, Kiai Hasyim tetap tersenyum. Beliau tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Baginya, semua akan terjawab di waktu yang tepat. Setelah acara akad nikah selesai dan tamu pulang, malam itu Aisyah dan Fahri masuk ke kamar pengantin. Rumah sederhana yang disiapkan Kiai Hasyim untuk mereka menjadi saksi awal kehidupan rumah tangga. Aisyah duduk di ranjang, wajahnya masih memerah malu. Fahri mendekat, menggenggam tangannya. "Aku janji akan selalu membahagiakanmu, sayang," ucap Fahri dengan suara lembut. Aisyah tersenyum, menunduk. "Aku percaya, Mas." Malam itu mereka berdua larut dalam kebahagiaan. Tidak ada yang janggal, tidak ada firasat buruk. Namun, di luar kamar, tepat di balik jendela, sosok hitam itu berdiri menatap. Nafasnya berat, terdengar seperti desisan ular. Matanya merah berkilat menembus kaca. Anjing-anjing di sekitar kampung melolong panjang. Angin kencang bertiup, membuat dedaunan berjatuhan. Seakan alam pun tahu, pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua manusia, tetapi juga mengikat sesuatu yang lebih kelam. Beberapa bulan pertama, kehidupan rumah tangga Fahri dan Aisyah berjalan harmonis. Mereka tinggal di rumah pemberian Kiai Hasyim, tak jauh dari pesantren.
Aisyah bahagia memiliki suami yang perhatian, penuh kasih, dan selalu membawakan apa yang ia butuhkan. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik hati Aisyah. Fahri tidak pernah terlihat sholat. Awalnya, Aisyah mengira suaminya sholat di mushola kecil, dekat rumah atau di masjid kampung. Tapi, lama-kelamaan ia menyadari suaminya sering menghindar saat adzan berkumandang. Kadang, saat malam tiba, Fahri justru keluar rumah dengan alasan ada urusan bisnis atau menemui teman lama. Aisyah mencoba menutup mata, berprasangka baik. Tapi, setiap kali bulan purnama datang, Fahri selalu menghilang. Ia tidak pernah pulang sampai fajar. Saat ditanya, jawabannya selalu mengambang. "Mas, kenapa tiap malam bulan purnama selalu keluar? Ada apa sebenarnya?" tanya Aisyah suatu malam dengan wajah cemas. Fahri tersenyum tipis, mengelus pipi istrinya. "Tidak ada apa-apa sayang, aku hanya ada urusan bisnis. Kau tak perlu khawatir." Tapi batin Aisyah berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Suatu malam, ketika Fahri pergi lagi di malam bulan purnama, Aisyah memutuskan untuk mengintip dari jendela. Ia melihat suaminya berjalan ke arah kebun bambu di belakang rumah. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Aisyah memberanikan diri mengikuti dari kejauhan. Dari balik rumpun pisang, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Fahri berdiri di tengah kebun, menunduk, berbisik lirih, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Namun bagi Aisyah, jelas ada yang hadir di situ. Bayangan besar hitam melingkupi tubuh suaminya. Dari kejauhan, ia mendengar suara desisan berat bercampur tawa rendah. Suara itu tidak berasal dari manusia. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya menetes tanpa sadar. "Ya Allah, apa yang sudah dilakukan suamiku?" Ia kembali ke rumah tergesa-gesa, gemetar hebat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Gambar bayangan hitam itu terus menghantui kepalanya. Keesokan harinya, Aisyah memberanikan diri untuk menemui ayahnya. Ia ingin menceritakan semua yang ia lihat. Namun, sebelum ia sempat bicara, Kiai Hashim sudah lebih dulu berkata dengan lembut, "Aisyah, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Bersabarlah. Ayah tahu lebih banyak daripada yang kau kira." Aisyah terdiam. Ia bingung bagaimana ayahnya bisa tahu. Namun ia percaya pada kebijaksanaan ayahnya, meski hatinya tetap resah. Malam itu, Fahri pulang larut dengan wajah pucat. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Aisyah melihatnya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Mas, ada apa? Kau sakit?" tanya Aisyah cemas. Fahri hanya menggeleng, suaranya lirih. "Tidak, aku hanya lelah." Namun di balik kata-kata itu, ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Waktu penyerahan tumbal semakin dekat, dan ia masih belum menemukan siapa yang akan ia korbankan. Bayangan hitam itu terus mengikutinya, makin menekan, makin menuntut, dan malam-malam berikutnya akan membawa mereka pada kengerian yang tak pernah mereka bayangkan. Malam bulan purnama kembali datang. Di langit Jombang, cahaya bulan menyinari dengan terang, menembus jendela rumah Fahri dan Aisyah. Namun malam itu bukanlah malam biasa. Malam itu adalah batas waktu penyerahan tumbal bagi Fahri. Sejak pagi, Fahri tampak gelisah. Tangannya gemetar, matanya sayu, pikirannya kacau. Ia duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, sementara Aisyah memperhatikannya dengan cemas. "Mas, kenapa wajahmu pucat sekali? Kau sakit?" tanya Aisyah sambil menyentuh kening suaminya. "Tidak, aku baik-baik saja," jawab Fahri singkat, suaranya bergetar. Aisyah tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Ia ingin mendesak, tapi setiap kali ia membuka mulut, hatinya seolah ditahan oleh rasa takut.
Sejak malam ia melihat Fahri di kebun bambu berbicara dengan makhluk aneh itu, Aisyah tidak pernah lagi merasa aman. Malam menjelang, angin kencang bertiup, pohon bambu di belakang rumah berderak menakutkan. Fahri keluar dari rumah dengan langkah gontai. Aisyah yang sejak tadi tidak bisa tenang, kembali mengikuti dari kejauhan. Di kebun bambu, Fahri berdiri sendirian. Tapi dari sudut pandang Aisyah, jelas ada sosok besar hitam berasap yang berdiri di hadapan suaminya. Suara itu terdengar berat, bergema di telinga Fahri. "Waktumu sudah habis. Mana tumbal yang kau janjikan?" Fahri gemetar, menunduk. "Maaf, aku belum menyiapkan apa-apa. Aku lupa. Aku terlalu bahagia dengan pernikahanku." Sosok itu meraung keras. Suaranya mengguncang daun-daun bambu. "Janji tidak bisa diingkari. Jika kau tidak menyerahkan tumbal, maka nyawamu yang akan kuambil malam ini." Aisyah menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir deras. Ia baru benar-benar memahami suaminya adalah pelaku pesugihan. Fahri berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Tolong, beri aku waktu lagi. Jangan ambil nyawaku malam ini. Aku akan mencari tumbal, aku janji. Tapi jangan sekarang." Sosok itu mendekat, wajahnya samar, namun matanya merah menyala, penuh amarah. Nafasnya seperti api yang membakar. "Waktu sudah habis. Kau yang menandatangani perjanjian. Kau yang harus bayar harganya." Fahri terisak. Ia menengadah ke langit, memohon seakan-akan ada keajaiban datang. Di saat itu, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, dadanya sesak. Sosok hitam itu mulai meraih kepalanya dengan tangan panjangnya yang dingin, seperti mencengkram nyawanya perlahan. Aisyah yang melihat dari kejauhan tidak tahan lagi. Ia berlari kembali ke rumah, air matanya jatuh deras. Dengan langkah tergesa, ia menuju pondok pesantren ayahnya. Tak butuh waktu lama, Kiai Hasyim datang bersama Ustadz Malik dan 2 santri senior. Mereka membawa kitab, air doa, dan tongkat kayu kecil. Langkah mereka tenang, meski hawa malam itu mencekam, penuh tekanan gaib yang terasa menyesakkan dada. Di kebun bambu, Fahri sudah hampir tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, matanya membelalak, napasnya terengah. Sosok hitam itu semakin menekan, siap merenggut nyawanya. Namun begitu Kiai Hasyim tiba, suasana langsung berubah. Angin yang tadi berhembus liar tiba-tiba berhenti. Pohon bambu yang berderak kini terdiam kaku. Kiai Hasyim berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan mata tajam. "Berhenti!" serunya lantang. Suaranya menggema, seperti mengguncang udara malam. Sosok hitam itu menoleh, matanya merah menyala, wajahnya menyeringai penuh kebencian. "Orang tua, jangan ikut campur. Pemuda ini sudah menjadi milikku. Dia yang datang padaku. Dia yang membuat perjanjian. Aku hanya menagih hakku." Ustadz Malik dan para santri mundur sedikit. Tubuh mereka gemetar hebat. Energi jahat dari makhluk itu terasa begitu kuat. Tapi Kiai Hasyim tetap berdiri teguh. Kiai Hasyim melangkah maju. "Aku tahu perjanjian itu. Aku tahu dari awal makhluk apa yang membayangi menantuku ini. Tapi aku minta satu hal. Pergilah. Jangan lagi ikut campur dalam kehidupan mereka. Biarkan mereka kembali ke jalan Allah." Sosok itu tertawa keras, suaranya menggelegar. "Hahaha, tidak bisa. Janji adalah janji. Dia sudah kuberi kekayaan, kuberi keberuntungan. Balasannya adalah nyawa. Jika bukan nyawa orang lain, maka nyawanya sendiri yang harus kubawa." Fahri menangis terseduh, suaranya serak. "Yai, tolong aku. Aku tidak mau mati." Kiai Hasyim menatap menantunya penuh iba. "Fahri, aku tahu sejak awal siapa dirimu. Aku tahu sejak pertama kali kau melangkah ke rumahku, ada iblis yang menempel di belakangmu. Aku diam karena aku ingin melihat apakah kau bisa memilih jalan yang benar. Tapi ternyata
Kini waktunya tiba. Kau harus hadapi konsekuensi ini. Sosok itu mendekat lebih agresif. Asap hitam pekat keluar dari tubuhnya, menutupi area kebun bambu. Suaranya menggema, semakin menekan. Jangan halangi aku, dia milikku. Kiai Hashim membuka kitab doa, melantunkan ayat suci dengan suara lantang. Suara bacaan Quran itu bergetar di udara, menusuk telinga makhluk hitam tersebut. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya seperti terbakar. Tangan panjangnya mencoba meraih Kiai Hashim, namun tongkat kayu yang beliau bawa menghantam tanah, menghasilkan cahaya putih yang menyilaukan. Ustadz Malik ikut membaca doa keras-keras, begitu pula para santri. Suara doa itu berpadu, melingkupi area kebun. Asap hitam yang tadinya menebal mulai menipis. Tubuh makhluk itu bergetar hebat. Wajahnya yang samar berubah menakutkan, seperti topeng iblis dengan taring panjang. Aku tidak akan pergi begitu saja. Jika aku tidak bisa membawa nyawanya, aku akan terus menghantui mereka. Aku akan kembali. Namun, bacaan Quran terus berkumandang, semakin keras, semakin menusuk. Sosok itu menjerit, tubuhnya meledak menjadi kepulan asap yang lenyap, tertiup angin malam. Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar. Fahri jatuh tersungkur, lemas, wajahnya pucat pasi. Aisyah berlari mendekat, memeluk suaminya sambil menangis. Kiai Hashim menatap mereka dengan sorot mata tegas, namun penuh kasih. Kalian selamat malam ini, tapi ingat, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Fahri, kau harus bertobat. Kalau tidak, iblis itu akan mencari celah untuk kembali. Fahri hanya bisa menangis, sementara Aisyah menggenggam tangannya erat-erat. Malam itu, kebun bambu kembali sunyi. Namun bayangan gelap yang tadi lenyap masih meninggalkan jejak. Seakan menjadi pertanda bahwa ini belum benar-benar berakhir. Sejak malam di kebun bambu itu, hidup Fahri dan Aisyah tidak lagi sama. Meski Kiai Hashim berhasil mengusir sosok iblis yang menagih tumbal, bayangan kelam masih menempel dalam rumah tangga mereka. Fahri tampak lebih tenang di siang hari, tetapi setiap malam wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan matanya gelisah. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat deras seakan mimpi buruk terus menghantui. Aisyah pun mulai merasakan sesuatu yang janggal. Rumah mereka yang biasanya terasa hangat, kini berubah dingin dan mencekam. Lampu sering redup sendiri, pintu kamar berderit tanpa angin, dan suara-suara aneh terdengar di dalam rumah. Suatu malam, ketika bulan kembali bulat sempurna, Aisyah terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Ia pikir Fahri yang berjalan mondar-mandir, tetapi ketika ia menoleh, suaminya masih tidur di sampingnya. Jantung Aisyah berdegup kencang. Dengan perlahan, ia bangun, membuka pintu kamar, dan mengintip ke ruang tamu. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, seperti hampir padam. Di sana, Aisyah melihat bayangan hitam besar berdiri membelakanginya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap arah pintu rumah. Dari tubuhnya keluar asap pekat yang melayang-layang di udara. Aisyah menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Air matanya jatuh tanpa sadar. Dengan cepat, ia menutup pintu kamar, menyandarkan tubuhnya pada daun pintu, dan berusaha membangunkan Fahri. "Mas, bangun mas, ada sesuatu di luar," bisiknya panik. Fahri membuka mata dengan lesu. Ketika ia mendengar kata-kata istrinya, wajahnya langsung pucat. Ia tahu makhluk itu belum benar-benar pergi. "Aisyah, jangan lihat, jangan keluar kamar. Baca doa, cepat baca doa," ucap Fahri dengan suara gemetar. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Suara langkah kaki terus terdengar di luar kamar. Sesekali terdengar suara napas berat, disertai ketukan pelan di pintu kamar mereka. Tok, tok, tok.
Aisyah memeluk suaminya erat-erat. Tubuhnya gemetar. "Mas," dia mau masuk. Fahri hanya bisa terdiam, menutup matanya rapat. Beberapa hari kemudian, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Aisyah mulai mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia melihat Fahri berdiri di tengah lautan api. Wajahnya ketakutan, tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari tanah. Aisyah mencoba menolong, tapi selalu terbangun dengan teriakan. Setiap kali ia terbangun, Fahri juga terlihat terengah, wajahnya basah oleh keringat. Seakan keduanya mengalami mimpi yang sama, di dunia yang sama, namun tak bisa menyelamatkan satu sama lain. Malam-malam itu membuat Aisyah semakin yakin makhluk itu belum pergi, hanya menunggu waktu. Akhirnya, Aisyah memberanikan diri menemui ayahnya lagi. Dengan mata sembab, ia menceritakan semua gangguan di rumahnya. Kiai Hasyim mendengarkan dengan tenang, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Fahri tidak bisa bebas begitu saja. Iblis itu sudah mengikat dirinya dengan janji. Ayah bisa mengusir, tapi selama Fahri belum benar-benar bertobat, pintu itu masih terbuka." Aisyah menunduk, air matanya jatuh. "Apa yang harus kami lakukan ya? Aku takut. Jaga sholatmu, perbanyak doa, dan ajak suamimu sholat bersama. Kalau dia tidak mau, maka kau yang harus lebih kuat. Ingat, iblis hanya kuat pada hati yang lemah." Kata-kata itu menancap dalam hati Aisyah. Ia pulang dengan tekad baru. Ia tidak akan membiarkan rumah tangganya hancur begitu saja. Namun, malam berikutnya menjadi malam yang paling mengerikan. Sekitar pukul 2 dini hari, Aisyah terbangun karena mendengar suara berisik di dapur. Ia bangun perlahan, mengambil senter, dan melangkah menuju dapur. Lampu dapur padam, hanya cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Aisyah mengarahkan senter, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Fahri berdiri membelakanginya, tapi tubuhnya tidak normal. Lehernya panjang, kepalanya miring hampir menyentuh bahu, matanya merah menyala. Dari mulutnya keluar suara desisan panjang. Tangannya mencengkeram meja dapur hingga kayunya retak. Aisyah menjerit, menjatuhkan senter. Saat itu juga, Fahri menoleh dengan wajah bengis, namun dalam sekejap matanya kembali normal. Ia tampak kebingungan. "Aisyah, ada apa?" tanyanya dengan suara normal. Aisyah terisak, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, tadi wajahmu, bukan wajahmu." Fahri terdiam. Ia tahu apa yang terjadi. Makhluk itu mulai menyatu dengan dirinya. Hari-hari berikutnya penuh ketakutan. Aisyah sering mendengar suara-suara aneh memanggil namanya dari dapur, kamar mandi, bahkan dari atas atap rumah. Kadang, saat ia memasak, tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya. "Kau akan menjadi tumbalnya. Kau akan jadi penggantinya." Aisyah menjerit, menjatuhkan panci. Fahri berlari menghampiri, namun ia hanya bisa menunduk tanpa berani menatap wajah istrinya. Ia tahu, cepat atau lambat, iblis itu akan menuntut tumbal. Dan pilihan paling dekat adalah Aisyah. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, pintu rumah mereka bergetar hebat. Suara ketukan keras menggema berulang kali. Dek, dek, dek. Aisyah dan Fahri yang sedang duduk di ruang tamu saling berpandangan. Wajah Fahri pucat pasi, tubuhnya kaku. "Mas, siapa di luar?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. Fahri hanya menggeleng. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Itu bukan manusia. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerpa masuk. Dari luar, sosok hitam itu muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya, menutupi hampir seluruh pintu. Matanya merah menyala, suaranya bergema di dalam rumah. "Waktunya sudah habis. Jika bukan nyawa orang lain, maka istrimu akan jadi gantinya." Aisyah menjerit.
tubuhnya hampir pingsan. Fahri berlari memeluk istrinya, menutupi tubuhnya dengan pasrah. Malam itu, rumah mereka berubah menjadi medan pertarungan antara cinta, dosa, dan kutukan yang tak terelakkan. Langit Jombang malam itu muram. Bulan purnama menggantung bulat, tapi cahayanya tampak pucat tertutup kabut tipis. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Suara anjing menggonggong bersahut-sahutan dari kejauhan, seakan tahu ada sesuatu yang tak wajar akan terjadi. Fahri duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah pucat pasi. Sejak sore tadi, ia tidak tenang, mondar-mandir, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aisyah, istrinya, memperhatikan dengan hati penuh curiga. Ia sudah lama merasa ada yang aneh dengan suaminya, terutama setiap malam bulan purnama. Fahri selalu mencari alasan untuk pergi, kadang tanpa kabar hingga subuh. Malam ini, kebohongan itu tak bisa lagi disembunyikan. "Mas," suara Aisyah lirih tapi tegas, "aku istrimu. Aku sudah diam saja sejak awal menikah, tapi sekarang aku ingin tahu. Setiap purnama, kenapa Mas selalu gelisah? Kenapa Mas selalu pergi diam-diam?" Fahri menunduk, jemarinya bergetar, lidahnya keluh. Ia tahu malam ini jatuh tempo perjanjian pesugihannya. Makhluk yang dulu memberinya kekayaan akan datang menagih tumbal. Tapi sejak menikah dengan Aisyah, ia lalai. Terlena dalam kebahagiaan, ia lupa janji berdarah yang pernah ia ikat. Aku nggak bisa jelaskan semuanya, Aisyah," jawab Fahri terbata. "Kalau aku cerita, kamu pasti takut, bahkan mungkin benci sama aku." Aisyah meraih tangannya. "Apapun itu, aku lebih takut kalau Mas menyembunyikan sesuatu. Katakanlah Mas, aku siap mendengar." Belum sempat Fahri menjawab, tiba-tiba terdengar gedoran keras dari pintu rumah. Dentumannya begitu kuat, membuat lampu gantung bergetar. Suara itu datang bertubi-tubi, semakin lama semakin keras. "DUK, DUK, DUK." Aisyah tersentak kaget. "Siapa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara gemetar. Fahri langsung berdiri, wajahnya semakin pucat. "Jangan buka pintunya ya, itu bukan manusia." Ketukan berubah jadi hantaman, seolah ada sesuatu yang menabrak pintu dengan kekuatan tak wajar. Dari luar terdengar suara lenguhan panjang, seperti gabungan tangis perempuan dan erangan hewan. "Fahri, waktumu habis." Suara itu bergema di seluruh ruangan, berat dan menyeramkan. Aisyah menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Fahri mundur beberapa langkah, hampir tak sanggup berdiri. Dia sudah datang. Makhluk itu menagih tumbal, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. "Makhluk? Tumbal? Apa maksudmu, Mas?" Aisyah menatap suaminya dengan mata membelalak. Fahri akhirnya jatuh terduduk. Aku pernah melakukan pesugihan. Waktu orang tuaku masih hidup, aku terlilit hutang. Aku putus asa. Aku mendatangi tempat itu, hutan dekat makam tua. Di sanalah aku bertemu sosok yang memberiku jalan, kekayaan, kemudahan, semua yang aku punya sekarang. Itu semua bukan berkat kerja keras ya, itu dari pesugihan. Dan setiap beberapa bulan sekali, aku harus menyerahkan tumbal nyawa. Aisyah terdiam, wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. "Astagfirullah," bisiknya. "Mas sadar nggak apa yang Mas lakukan? Itu perjanjian dengan iblis." Tangisan Aisyah pecah, sementara Fahri hanya bisa tertunduk. Suara dari luar kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih keras, seakan tepat di depan pintu. "Fahri, serahkan tumbalmu, atau kau akan kuambil malam ini." Pintu bergetar hebat, hampir jebol. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam. Gelap gulita. Aisyah menjerit, memeluk tubuh Fahri erat-erat. Dari kegelapan, terlihat samar cahaya merah menyala di celah pintu. Aroma busuk, seperti bangkai hewan bercampur belerang, mulai merembes masuk. Nafas mereka tersengal,
Udara semakin menyesakkan dada. Lalu, brak! Pintu rumah seketika terbuka dengan sendirinya. Terhempas keras. Angin dingin menyapu masuk. Di ambang pintu berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam dengan mata menyala merah. Lidahnya panjang menjulur dan dari tubuhnya keluar suara gemuruh yang menggetarkan lantai. Aisyah terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Fahri hampir pingsan. "Ini waktumu, Fahri, kau lupa janjimu. Malam ini nyawamu giliran menjadi milikku." Makhluk itu merangsek masuk. Langkahnya membuat lantai kayu berderak keras. Suhu ruangan turun drastis. Semua benda di dinding bergetar, sebagian jatuh ke lantai. Aisyah menangis sejadi-jadinya, "Ayah, tolong kami." Dan seakan doa itu terjawab, tiba-tiba terdengar suara lantang dari arah halaman. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah." Sosok Kiai Hashim muncul di pintu, membawa tongkat kayu di tangan kanannya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Di belakangnya ada beberapa santri yang ikut, namun wajah mereka pucat ketakutan. Makhluk hitam itu meraung keras, menoleh ke arah Kiai Hashim. "Ustadz, jangan campuri urusan ini. Fahri milikku. Dia sudah berjanji, kau tak bisa mengambilnya dariku." Kiai Hashim melangkah maju dengan mantap. "Kau salah iblis. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Aku tahu perjanjian ini sejak pertama kali melihatnya di belakang Fahri. Tapi malam ini, cukup sudah. Kau tak berhak atas nyawa menantuku." Seketika, suasana semakin mencekam. Raungan iblis itu menggema. Angin kencang berputar di dalam rumah, seperti puting beliung kecil. Aisyah menjerit. Fahri terkulai lemas. Pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Angin berhembus kencang di dalam rumah Fahri, membuat tirai jendela terayun liar meski semua tertutup rapat. Bau busuk semakin menyengat, bercampur aroma belerang yang menusuk hidung. Sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala menatap garang ke arah Kiai Hashim. Aisyah meringkuk di pojok ruangan, memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa henti. Fahri duduk lemas, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Semua keberanian sudah hilang, yang tersisa hanyalah rasa penyesalan yang mendalam. Makhluk itu meraung keras. "Ustadz, jangan campuri urusan ini. Anakmu sudah berjanji. Dia punya hutang nyawa. Tumbal harus dibayar malam ini." Kiai Hashim menancapkan tongkat kayunya ke lantai. Suara hentakan kayu menggema keras. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu, wahai iblis terkutuk. Fahri memang salah, tapi pintu taubat selalu terbuka. Kau tak akan mengambilnya malam ini." Iblis itu tertawa bergemuruh. Suaranya seperti ribuan suara bercampur jadi satu. "Hahaha, kau kira doa-doamu cukup kuat menahan perjanjian berdarah? Aku telah menandai tubuhnya. Aku telah mencium ketakutannya. Dia milikku. Ustadz, menjauhlah." Tiba-tiba iblis itu melangkah maju. Setiap langkah membuat lantai bergetar. Dinding rumah retak-retak kecil. Lampu yang tadi padam berkilat-kilat sendiri, seperti tersiksa oleh energi gaib yang begitu kuat. Namun Kiai Hashim tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai melantunkan ayat suci dengan suara tegas. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu ayat itu terucap, makhluk itu menjerit melengking. Tubuhnya yang hitam legam tampak mengeluarkan asap putih dari bagian punggungnya seakan terbakar. "Cukup, diam Ustadz, kau menyakitiku." Raung iblis itu, wajahnya meringis penuh kebencian. Kiai Hashim tidak berhenti. Suaranya semakin keras, penuh keyakinan, menggema ke seluruh ruangan. Para santri yang ikut menyaksikan hanya bisa tertegun
Sebagian menutup mata karena tak sanggup melihat wujud iblis yang begitu mengerikan. Iblis itu akhirnya mengamuk. Dengan sekali hentakan tangannya, meja ruang tamu terangkat dan terlempar menghantam dinding. Kursi-kursi berhamburan. Aisyah menjerit keras. Namun Kiai Hashim segera mengangkat tongkatnya, menekankan ujungnya ke lantai sambil mengucap, La ilaha illallahu wahdahu, la syari'ika lahu, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Cahaya putih terang benderang memancar dari tongkat itu, menyinari seluruh ruangan. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga Aisyah menutup wajahnya. Fahri sampai terjatuh tersungkur, merasakan panas di kulitnya bukan dari api, melainkan dari kebenaran yang menusuk nuraninya. Iblis itu meraung panjang, tubuhnya seakan tersayat-sayat. Tidak, Ki, ini belum selesai Ustadz. Dia sudah membuat perjanjian, darahnya masih menjadi hakku. Kiai Hashim maju satu langkah lagi, menatap makhluk itu dengan sorot mata penuh wibawa. Aku katakan sekali lagi padamu, Iblis, Allah Maha Kuasa, kau tidak punya hak atas hambanya yang bertaubat. Pergilah kau dari tempat ini sebelum aku benar-benar memusnahkanmu. Dengan lantang, ia melanjutkan bacaan ayat kursi hingga selesai. Suasana rumah bergetar, seperti ada gempa kecil. Tubuh iblis itu mulai hancur, melepuh dari ujung kaki, lalu naik ke atas. Asap hitam mengepul tebal, suara raungan memenuhi udara. Arah. Akhirnya, dengan dentuman keras, makhluk itu meledak menjadi kabut pekat, lalu menghilang, meninggalkan bau busuk yang membuat semua orang nyaris muntah. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isak tangis Aisyah yang masih memeluk dirinya. Kiai Hashim menurunkan tongkatnya, nafasnya terengah, wajahnya serius, tapi matanya tetap lembut saat menoleh ke menantunya. Malam itu berakhir dengan tangisan, doa, dan janji untuk bertobat. Fahri selamat, tapi bekas perjanjian dengan iblis tak pernah benar-benar hilang. Retakan di dinding, bau busuk yang tertinggal, dan bayangan mata merah menjadi saksi bisu bahwa iblis pernah menagih di rumah itu. Hati-hatilah, kadang orang yang kita lihat sukses dan bahagia menyimpan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Dan ingat, perjanjian dengan iblis memang nyata, hanya iman yang bisa memutusnya. Fahri, panggilnya pelan. Fahri menunduk, air mata mengalir deras di pipinya. Ayah, maafkan saya. Saya sudah menipu Aisyah. Saya sudah menipu ayah juga. Semua kekayaan ini bukan dari kerja keras, tapi dari jalan haram. Saya bodoh ayah. Saya hanya ingin melunasi hutang-hutang keluarga, tapi malah menjerumuskan diri saya sendiri. Kiai Hashim mendekat, menepuk bahu Fahri. Aku tahu nak, aku sudah melihat sejak pertama kali kau datang ke pondok ini, ada sesuatu yang membayangimu. Tapi aku diam, karena aku ingin kau sendiri yang sadar. Kau anak baik, hanya salah jalan. Tapi ingat, sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih besar. Jangan ulangi lagi. Bertobatlah sungguh-sungguh, mulai sholatmu, dan bekerja selayaknya laki-laki yang menjaga keluarganya. Fahri menangis semakin keras, lalu mencium tangan mertuanya. Saya janji, ya, saya akan berubah. Saya akan tinggalkan semua jalan hitam ini. Demi Aisyah, demi keluarga saya, demi Allah. Aisyah mendekat, ikut menangis sambil memeluk suaminya. Aku tidak peduli masa lalumu, Mas. Yang penting, sekarang kita mulai hidup baru bersama. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Allah. Itu saja. Kiai Hashim menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati. Malam itu, meski iblis telah lenyap, hawa dingin masih terasa menusuk. Bekas retakan di dinding, bau busuk yang masih tertinggal, semua menjadi saksi bahwa perjanjian itu bukan sekadar mimpi. Dan bagi Fahri,
malam itu adalah titik balik. Ia sadar perjanjian dengan iblis memang nyata adanya dan hanya iman yang bisa memutusnya. Tapi bayangan mata merah yang sempat menatapnya sebelum hancur masih terbayang jelas di benaknya, seakan memberi peringatan. Meski iblis itu telah terusir, dunia manusia dan dunia gaib tak pernah benar-benar terpisah.